Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Irwan di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara dan langkah-langkah yang benar dalam penginputan capaian output pada aplikasi Sakti agar mendapatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA itu masuk kategori baik atau memuaskan. Nah, bagaimana cara dan langkah-langkahnya? Simak videonya sampai selesai ya. Oke, pertama-tama kita masuk di aplikasi Sakti. Silakan teman-teman masuk menggunakan modul operator komitmen. Setelah masuk, silahkan teman-teman masuk di menu komitmen, kemudian RUH, kemudian cari realisasi kinerja Satker ya. Nah, yang ini ya, kita pilih periode dulu. Dalam hal ini sekarang kita akan membahas di periode akhir, triwulan terakhir, triwulan 4, dalam hal ini bulan Oktober. Nah, ini sudah kelihatan ya RO yang harus kita isi ya. Terkait jumlah RO di item ini itu tergantung dari pagu dari masing-masing Satker teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita menginput di sini, itu yang harus jadi sorotan atau catatan penting adalah capaian RO ini ya, kemajuan capaian rincian outputnya. Nah, sebelum kita masuk di sini, nah kita harus mengetahui target PCRO-nya ya, target volume capaian rincian outputnya itu untuk triwulan keempat atau triwulan 1, 2, 3 itu kita harus mengetahui targetnya terlebih dahulu agar pada saat kita mengisi volume RO-nya ya, persentase ininya ya, penambahan progres realisasi, penambahan progres capaian RO pada saat pengisian ini, itu kita bisa mendapatkan nilai maksimal ya. Nah, sebelum kita masuk di sini, sebelum kita mengisi, kita masuk dulu di lihat dulu target PCRO-nya ya. Kita masuk di aplikasi Omspan. Sekarang di sini. Ya, nanti klik ambil yang link spanin kemenkeu.go.id ya. Jadi sebelum kita menginput atau mengisi progres capaian RO di aplikasi Sakti tersebut, kita harus lihat dulu target PCRO-nya berapa. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman silakan masuk di monitoring evaluasi ya. Di sini ya, klik di tanda sini. Nah, ini monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran di sini ya. Nah, setelah masuk di sini, teman-teman masuk di indikator pelaksanaan anggaran. Ya, klik indikator pelaksanaan anggaran Satker. Nah, di sini karena kita akan menginput untuk triwulan keempat, dalam hal ini bulan Oktober, kita akan cek targetnya untuk bulan Oktober. Oktobernya kirim. Nah, ini ya, untuk nilai capaian output itu 25 ya, poin bobot IKPA-nya. Jadi ketika kita mengisinya tidak sesuai dengan target PCRO, maka nilainya itu tidak akan maksimal, alias tidak bisa mendapatkan nilai 25. Nah, kita cek di sini ya, klik angka hijau ini ya. Nah, ini sudah masuk. Kita cari bulan 10 di bawah sekali ya. Kemudian klik detail ya, klik detail. Nah, di sini kelihatan target PCRO-nya ya, target progres capaian rincian outputnya ya. Ini untuk triwulan keempat itu 88,4. Jadi target PCRO yang harus kita capai ya, itu adalah 88,4 untuk triwulan keempat.
Ya, meskipun ini penilaian untuk triwulan atau 3 bulan, tetapi untuk pengisian progres capaian RO-nya itu kita harus standar di sini. Ya, kita setelah kita peroleh nilai target PCRO-nya ya 88,4 untuk semua RO. Ya, ini untuk semua RO. Bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk kembali ke sini ya. Nah, di sini untuk yang nilai yang sudah melewati atau mendekati 88,4 itu sudah kita anggap bagus, luar biasa, karena itu pasti akan masuk target capaiannya. Nah, kita langsung saja untuk teman-teman yang ingin langsung hitung otomatis untuk yang satu layanan, silahkan langsung klik hitung otomatis. Ini biasanya kita hitung otomatis untuk yang target kinerja RO-nya itu satu layanan, ya, satu layanan. Tetapi dalam hal ini kita akan langsung isi satu-satu ya. Nah, yang pertama kita ambil RO yang pertama dulu. Ini sudah persentase penyerapan anggarannya sudah mencapai 86%. Nah, setelah kita klik, kita tambah realisasi. Nah, setelah tambah itu untuk pengisiannya itu di bagian atas sini ya, ini. Nah, ini. Nah, untuk penambahan realisasi volume RO, jika ini kita sudah punya target 5, kemudian realisasi volumenya sudah 3, berarti masih ada 2. Jika sudah selesai, silahkan diselesaikan. Jika belum, nanti diselesaikan di akhir periode. Jadi kita tetap isi 0 di sini ya. Nanti kita habiskan atau selesaikan target kinerja RO-nya itu di akhir periode atau di akhir kontrak. Nah, penambahan progresnya ya, untuk penambahan progres capaian RO-nya ini sudah 86,71%. Sementara target yang harus kita capai itu adalah 88,4% ya. Maka kita harus menyesuaikan ya, teman-teman. Artinya, kita harus mengisi penambahan progres capaian RO-nya sedemikian rupa sehingga dia mencapai nilai kemajuan capaian RO-nya itu 88,4. Berarti kita harus tambahkan sekitar 1,7. Untuk bukti dokumennya ya, ini tergantung dari dokumen apa yang kita gunakan. Jika ini adalah belanja modal, berarti teman-teman bisa masukkan SPM kontraktual ya. Untuk keterangannya silakan teman-teman sesuaikan saja. Seperti ini. Progres CPN disesuaikan dengan batas akhir kontrak itu pada bulan November. Jika sudah selesai mengisi keterangan ya, ini terserah teman-teman saja, nanti disesuaikan untuk keterangannya. Intinya adalah di sini yang penambahan progres capaian RO-nya ya. Nah, kemudian jika sudah selesai kita simpan bagian bawah sini ya, simpan. Ini untuk RO yang pertama, kita simpan. Oke. Kemudian kita segarkan kembali ya, untuk memunculkan semua RO kembali ya. Kita segarkan. Nah, ini sudah muncul lagi. Oh, masih kurang ya. Coba lihat teman-teman ya. Ini baru 88,31, sementara target PCRO-nya tadi itu 88,4. Berarti kita kurang 0,9 ya. 0,09. Tidak apa-apa ya. Jika kita sudah isi, kita bisa rubah lagi dengan cara klik kembali, kemudian bukan tambah lagi ya, tapi ubah realisasi. Kemudian kita ke atas lagi ini ya. Berarti kita isinya di sini ya 1,8 ya. 1,8. Kemudian simpan. Oke, ini sudah masuk 88,41% ya untuk kemajuan capaian RO-nya.
Nah, kita segarkan kembali. Kemudian kita pilih yang kedua, ya, ini tanpa realisasi. Nah, silahkan teman-teman perhatikan, di sini persentasenya baru 51%, sementara capaian RO yang untuk bulan sebelumnya itu sudah mencapai 71%, sehingga gapnya itu sudah mencapai 19,67%. Nah, jika kita ingin menggenapkannya kembali masuk ke 88,4%, maka gapnya itu akan menjadi di atas 20% atau bahkan mungkin di atas 30%. Kita coba saja ya, karena kita harus menyesuaikan dengan target capaian RO-nya, ya, target PCRO-nya ya, yaitu 88,41%. Nah, kita isi di sini. Silakan teman-teman lihat di sini target kinerjanya cuma satu ya, dan realisasi volume RO-nya juga sudah satu. Ini kita isi di awal triwulan sehingga untuk di penambahan realisasi volume itu kita tetap nol, dan aturannya memang seperti itu untuk pengisian realisasi volume RO. Jadi di sini kita tetap isi nol. Nah, di sini kita sesuaikan dengan nilai yang bisa mendekati 88,4%. 17,30%. Silahkan dimasukkan bukti dokumennya, ini berupa SPM LS dan GUP. Nah, di sini untuk referensi capaian ini akan terbuka. Kita harus memilih referensi capaian karena gapnya ini akan menjadi di atas 20% ya. Ya, jika ini sudah kita simpan, maka gapnya akan berubah menjadi celah di atas 20%, antara 51% penyerapan anggaran dengan capaian RO atau kemajuan capaian RO yang kita masukkan itu 88, sampai 88,41%. Nah, kita pilih. Nah, dalam memilih referensi capaian, usahakan teman-teman memilih yang nomor 2. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan atau masih dalam proses. Nah, jika teman-teman memilih selain yang nomor 2 ini, maka kemungkinan besar itu di indikator pelaksanaan anggaran itu akan muncul tidak terkonfirmasi untuk RO tersebut ya. Jika kita memilih selain yang nomor 2 itu. Ini adalah pengalaman kami waktu itu memilih lainnya. Ternyata di indikator pelaksanaan anggaran ya untuk IKPA-nya itu tidak terkonfirmasi. Nah, makanya kita harus memilih yang nomor 2. Nah, untuk keterangannya silahkan disesuaikan kenapa gapnya di atas 20%. Keterangan ini menyesuaikan teman-teman ya, tergantung dari kebutuhan atau keterangan yang teman-teman masukkan di kolom keterangan ini. Ini hanya untuk memastikan memberikan keterangan kepada pihak KPPN bahwasanya ada gap sebesar itu dikarenakan alasan tersebut. Ya, oke, jika sudah kita simpan. Ya, ini muncul konfirmasi ya. Gap progres kinerja dengan persentase realisasi terlalu tinggi. Jadi gapnya tinggi karena antara penyerapan anggaran dengan kemajuan capaiannya itu selisihnya di atas 20. Tetapi kita tetap simpan ya. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Jadi gapnya ini sampai 36,97%. Ya, tetapi untuk kemajuan capaian RO-nya itu ini sudah sama dengan target PCRO ya, target PCRO 88,4. Oke, kita segarkan kembali. Nah, silahkan diisi semua ya untuk langkah seperti itu. Untuk nilai yang gapnya di bawah 20% itu biasanya ini tidak perlu memilih referensi capaian, tinggal mengisi keterangan saja. Tetapi untuk yang gapnya di atas 20% itu harus mengisi referensi capaian. Kita lanjut lagi. Nah, ini sudah
Coba teman-teman lihat ya, ini dari bulan sebelumnya ini sudah mencapai gap di atas 22%, dan ini sudah langsung terbuka ya referensi capaiannya. Kita selesaikan saja. Ini tetap 0 juga karena kinerjanya 1, kemudian realisasi volumenya juga sudah 1. Kita langsung isi di sini. Berarti kita isi di sini sama ya, 17,30. Kemudian SPM, silahkan pilih nomor 2. Ini sama juga ya. Oke, ini keterangan yang saya masukkan ya untuk gap yang terlalu besar. Jika sudah, kita simpan kembali. Nah, ini muncul keterangan juga ya, gapnya tinggi antara realisasi dengan kemajuan capaian rencana outputnya ya. Nah, ini sampai 39,94% ya gapnya. Oke, sudah. Kemudian silahkan dilanjut sampai selesai untuk semua RO terkait progres capaian rencana outputnya. Oke, sudah selesai. Kita sudah mengisi semua kemajuan capaian RO-nya ya. Kemajuan capaian RO-nya, dan ini kita sudah samakan dengan target VCRO yang ada pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran, yaitu sebesar 88,4%. Mungkin ini akan menjadi penilaian di akhir triwulan, tetapi kita harus tetap mengisi di 88,4% untuk mendapatkan nilai maksimal pada penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, seperti itu teman-teman sekalian untuk mendapatkan nilai yang baik atau memuaskan dalam pelaksanaan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, setelah selesai dari sini, untuk bulan selanjutnya itu kita nanti akan menyesuaikan saja. Yang jelasnya target PCRO-nya itu sudah tercapai 88,4%. Nah, untuk bulan-bulan 2 bulan berikutnya untuk triwulan berjalan, itu nanti bisa menyesuaikan memasukkan penambahan progres capaian RO-nya 0, sekian atau sekian, disesuaikan dengan persentase penyerapan anggaran agar gapnya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu triknya teman-teman, atau langkahnya untuk mendapatkan nilai maksimal dalam penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, setelah selesai, ini kita sudah anggap selesai semua. Sekarang kita tinggal kirim ya. Tinggal kirim sini. Kemudian muncul konfirmasi. Sebelum Anda melanjutkan proses kirim data, pastikan data yang diinput sudah benar. Lanjutkan proses kirim, ya atau tidak. Jika masih ingin diperbaiki, silahkan dibatalkan, kemudian diperbaiki. Jika sudah yakin bahwasanya datanya sudah benar, silahkan diklik ya. Capaian kinerja pada periode Oktober 2022 berhasil dikirim ke Omspan. Nah, setelah terkirim, berarti kita bisa cek ya, beberapa jam kemudian kita bisa cek di
di indikator pelaksanaan anggaran. Kita bisa cek di sini. Jadi kita harus menunggu ya, sampai beberapa jam kemudian kita cek kembali ya terkait capaian output yang sudah kita kirim untuk periode Oktober. Nah, ini adalah tampilan indikator pelaksanaan anggaran setelah kami buka keesokan harinya. Jadi memang aplikasi ini membutuhkan sinkronisasi data antara OnSpan dengan aplikasi Sakti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk capaian output itu kita mendapat nilai akhir 25 dan itu adalah nilai yang paling maksimal untuk penilaian capaian output. Dan berarti kita mendapatkan nilai 100 untuk penginputan capaian output bulan Oktober. Nah, seperti itu teman-teman untuk mendapatkan nilai yang paling maksimal terkait capaian output, dan itu adalah nilai yang paling tinggi di antara indikator-indikator yang lainnya. Nah, demikian teman-teman sekalian tutorial kita terkait cara menginput dan langkah-langkah yang benar dalam penginputan capaian output pada aplikasi Sakti untuk mendapatkan nilai maksimal pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel kita ini dengan cara like dan subscribe agar tetap eksis berbagi informasi kepada teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.